Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. أيها الإخوة والأخوات رحمكم الله. Alhamdulillah, di malam hari ini kembali kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengizinkan kita insyaallah taala melanjutkan bacaan kita dalam kitab At-Tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid yang ditulis dikarang oleh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Kita sudah masuk pada bab yang ke-9, yakni man tabarraka bi syajarah aw hajar wa nahwihima. Di sini bab barang siapa yang mengharapkan tabarruk ya, tabarruk itu mengambil berkah. Barang siapa yang mengharapkan, yang melakukan mengambil berkah dari mana? Bi syajar aw hajar wa nahwihima. Biasanya dari apa? Pohonan, bebatuan dan selain keduanya. Nah, jadi kita sudah masuk pada bab tabarruk. Tabarruk itu mengambil berkah. Mengambil berkah. Nah, ini pembahasan yang cukup penting ikhwan wa akhwati fillah. Sebab dari zaman ke zaman ini yang marak, ngalle barakah. Ya. Jadi dalam Islam itu ada yang namanya berkah. Ada yang namanya berkah. Tapi ingat ya, ketika kita ingin mengambil wasilah untuk mendapatkan keberkahan, maka mesti wasilah itu, sesuatu itu disebutkan oleh dalil. Tidak boleh dibikin-bikin. Dan sesuatu itu, umpamanya ada Nabi sebut atau ada Allah sebutkan dalam Al-Quran, ini berkah. Nabi sebutkan ini berkah. Dan ingat, keberkahan ini tidak pernah lagi berubah, tidak pernah lagi bertambah. Nah, kenapa? Sebab untuk menentukan sesuatu itu sebagai berkah itu dari Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan Al-Quran tidak akan mungkin ada yang baru. Betul tidak? Tidak mungkin. Hadis juga begitu. Sebab apa? Rasulullah telah meninggal dunia. Makanya tidak ada lagi nasikh mansukh, tidak ada lagi. Saya mau tambahkan satu lagi barakah. Enggak bisa. Karena yang menetapkan, menentukan adalah Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya nggak boleh bikin-bikin orang. Ada
sesuatu yang baru, barakah baru. Nah, sekarang kan begitu, sembarang-sembarang, asal ada di belakangnya apa? Barakah, la ilaha illallah, Nabi Muhammad dan Rasulullah, kumpai aku. Jadi, makanya dibahas sama beliau di sini. Ya, Al-Imam Muhammad ini yang banyak, Pak. Banyak menyebar di kalangan kaum muslimin. Nah, para ulama juga membahas ini dari zaman ke zaman. Untuk apa? Mengkanter, untuk membersihkan, apalagi untuk menjelaskan kepada umat bahwa keberkahan itu ada dalam Islam. Namun apa? Ditetapkan, dia mabni, tetap, tidak akan berubah. Dan tidak akan berubah sampai hari kiamat, jemaah. Nah, dan ingat, keberkahan ini adalah perkara yang dicintai dan dicari-cari sama orang. Jangankan antum, para sahabat saya berlomba untuk mencari apa? Barakah. Lihat para sahabat, ketika Nabi mengatakan, siapa di antara kalian yang pernah saya zalimi? Hari ini saya minta mengaku dan silahkan membalas. Ketika Nabi sudah sakit-sakitan, ada sahabat angkat tangan, saya Rasul. Woi, sahabat semua tak bangkang. Iruna nyawa nami nabaji dan dia. Karena Nabi kasih tongkat itu orang. Balas aku. Saya pernah zalimi kau? Iya, balas sekarang. Ambil itu. Ya, kemudian sahabat itu pun maju, mendekat kepada Nabi. Nabi pasang-pasang badan, silahkan. Tidak, buka juga pakaiannya. Nabi buka pakaiannya. Setelah dibuka pakaiannya, orang tersebut ternyata ingin apa? Memeluk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakah. Jadi zatnya Rasul, para nabi itu berkah, Pak. Berkah. Keringatnya Rasul berkah. Air liurnya Nabi berkah. Apa yang Nabi pegang berkah. Dan seluruh para nabi seperti itu, Pak. Dan ingat, kalau keberkahan itu ada pada seseorang, dia terbatas kepada siapa? Para nabi saja. Tidak ada yang setelahnya. Abu Bakar tidak. Apalagi pun imam dia. Tuan tak salama kah? Saya selalu tuan tak salama kan? Kau masih lari sekarang. Saya mau tanya, tuan tak salama kan? Nggak kok banget. Si Yusuf lebih berkah mana, Pak? Kira-kira lebih mulia mana? Abu Bakar atau dia? Jawab, ikhwan. Yang dapat pasta gigi kita jawab. Jangan diam-diam. Saya bertanya sama antum ini, membuka logika kita. Tentu pilih siapa? Abu Bakar. Mana pengen-pengengi. Bagus susun-susun naik ke langit, tidak akan bisa mengalahkan keimanan Abu Bakar Siddiq, persaksian Nabi SAW. Biar kau bagus susun-susun satu bumi, mau saingi Abu Bakar, tidak akan bisa, akhi. Tidak ada bisa. Masuk di situ para ustadz, masuk para kiai, para habaib juga di situ masuk. Dibandingkan Abu Bakar Siddiq, lebih berat Abu Bakar Siddiq. Pertanyaannya, apakah Abu Bakar barakah? Tidak. Kenapa? Tidak ada dalil. Sudah, itu jawabannya saja. Enetena ayo. Jadi inun nan jono sumpah yang ustaz kan jo. Para bukan barakah. Ya, banyak begitu, Pak. Kiai-kiai, baru ini kiai juga anunya, bodohnya, sengaja dia sisakan memang. Setengah. Sengaja memang dia. Untuk apa? Orang mengambil berkah di situ. Ini kalau ada kiai begini, ustadz begini, berarti dia rela ridho dijadikan sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Kesyirikan ini jamaah. Ada ustadz yang begini sengaja memang, ya, ridho, maka dia sengaja, dia ridho untuk apa? Menjadi sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita bahas, ikhwan.
Hati-hati, hati-hati. Nah, makanya pentingnya para ustadz, para habaib, para kiai untuk apa? Memerangi ini, Pak, memahamkan umat ini akan apa? Bahayanya ini perkara, Pak. Al-ikhwah rahimakumullah. Jadi berkah ada dalam Islam, kita tidak nafikan itu. Bahkan diperintahkan kita cari air Zam-Zam. Barakah. Air berkah ini. Kalau antum mau menjadi barakah air Zam-Zam, berkah tidak? Nabi katakan, ma'u Zam-Zam lima syuribalah. Air Zam-Zam tergantung niatnya untuk diminum untuk apa. Ya, mau hamil minum bisa. Naam, mau supaya istrinya antum tenang-tenang di rumah, semua belanja air disiram ada jenis Zam-Zam, bisa siram air Zam-Zam. Anak mungkin ada gangguan jin, siramkan air Zam-Zam, bisa, tidak ada masalah. Antum mau sehat, minum Zam-Zam. Mau kenyang, minum Zam-Zam. Kenapa kita katakan jenis barakah Zam-Zam, Pak? Ada dalilnya. Ya? Nah, sama dengan air yang apa? Yang Nabi ludahin pamannya. Barakah. Tapi selain Nabi tidak boleh, penyakit. Ya? Sengaja. Ini bagi-bagi. La haula wala quwata illa billah. Ada yang lebih bodoh lagi. Ya? Apa itu? Kotoran sapi. Ini Pak Rabukang, Kiai Slamet. Sana di Jawa sana, Pak. Ya? Karena tahu minak apa sulun nih Kiai Slamet. Keluar la ilaha illallah. Tidong. Keluar diarak, kotorannya diperebutkan jemaah. Lihat. Maka orang yang terbodoh pada hakikatnya mereka yang terjatuh dalam kesyirikan. Orang bodoh. Kenapa? Dihalangi akalnya oleh syaitan. Kesyirikan memang buat bodoh orang jemaah. Dari zaman ke zaman. Naam. Orang cerdas siapa? Orang yang mengikuti sunnah. Mengikuti sunnah. Naam. Makanya orang yang paling cerdas siapa? Para nabi. Kemudian setelahnya dan yang mengikuti mereka itu orang cerdas. Naam. Al-ikhwah rahimakumullah, jangan sekali-kali ya sembarang-sembarang. Jadi al-barakah ini dikatakan oleh para ulama, yakni an-nama waz-ziyadah. Dia tetapnya berkembang, sesuatu yang berkembang dan bertambah. Nah, ini keberkahan maknanya. Bertambah kebaikan di situ, bertambah pokoknya seluruhnya, ketenangan, kebahagiaan, segala macam bentuk kebaikan. Dan ingat berkah ini di tangan Allah Subhanahu wa taala. Biyadikal khair. Di tangannya lah Allah Subhanahu wa taala al-khair. Al-khair. Ya, para ulama menafsirkan makna al-khair di antaranya apa? Al-barakah. Ini yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu taala. Beliau mengatakan bahwa biyadikal khair ay kullu dzalika biyadika wa ilaika. Yakni semua kebaikan di tangannya dan kembali kepadanya. Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kebaikan. Naam. Saking hebatnya, Pak, keberkahan. Nampak keberkahan pada siapa? Zat Nabi siapa? Nabi Isa. Sehingga disembah, Pak. Betul tidak? Kenapa Nabi Isa bisa disembah, Pak? Ikhwan. Kenapa? Karena janji yang Allah berikan kepadanya. Jadi Nabi Isa itu berkah hidupnya. Seluruh para nabi begitu. Diberikan keberkahan oleh hidupnya. Ya? Dan ini Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Naam. Mulai dari awal hamil istrinya, ibunya. Siapa ibunya? Ibunya Nabi Isa? Maryam. Siapa bapaknya? Tidak ada. Ada orang bisa hamil tanpa bapak?
Ada. Ada atau tidak? Ini pecah kepalanya nih, dokter ini teliti nih. Pecah kepala. Karena orang hamil itu apa sih? Pertemuan antara sperma dan apa? Indung telur. Katanya berbuah, jadilah manusia. Saya tidak bisa jelaskan lagi lebih dalam. Kalau tidak ada pembuahan, Pak, tidak bisa hamil. Betul tidak? Kayak tonji api, tidak mungkin kalau tidak ada korek bisa menyala. Asap keluar karena ada api. Tapi Allah ingin membantah akal manusia. Allah hadirkan Isa tanpa bapak. Berhak disembah? Tidak berhak. Kenapa? Ada lebih hebat lagi, Nabi Adam. Tina makna, tina bapakna. Kenapa tidak disembah? Hah? Ayo. Kenapa tidak disembah? Akal coba pikirkan itu, Pak. Iya di Nabi Isa nak jemakna, Nabi Adam ya, tidak ada bapaknya dan mamanya. Ayo, lebih hebat lagi. Makanya kalau orang mau pakai akal dalam ketaatan ibadah, pasti tertolak. Tertolak dia. Sama dengan orang apa? Cari barakah dengan ahlul bait. Lihat bodohnya orang-orang Syiah. Sampai dia jilat-jilat jalanannya, rumahnya Husain, Hasan Husain katanya. Dia jilat kayak naudzubillah, kayak binatang. Kenapa? Barakaan nih. Barakah, dia tidak paham. Makanya Islam, agama Islam itu dipahami dengan apa? Dalil. Saya ajar antum ini konsep beragama, dalil. Tidak boleh apa? Kata ustad. Bagus kalau dia bilang kata ustad. Kalau dia bilang kata ustas, ustasku bilang. Siapa ustasmu? Alikhwa rahimakumullah. Buka ya, buka kita punya kehidupan jemaah. Buka cara berpikir kita. Beragama yang benar itu pakai dalil. Ada orang bilang ini barakah cincin ah. Namun dengan barakah ini cincin. Kalau antum dari lari pagi sampai siang, antum turunkan di segelas air, minum, hilang haus. Tapak iya. Tapi kalau dibilang apa? Ini cincin. Kalau antum jilat, antum pegang-pegang, kaburat niang. Nah, tanya dalilnya. Ada dalilnya? Ada dalilnya? Tanya apa dalilnya? Ini kalau antum pakai ini, ya, cincin. Kalau antum turun di air tidak kelihatan. Kulau jekne. Ya? Maka tanya apa dalilnya? Sama dengan orang kebal. Kemarin saya diperlihatkan video, Pak. Orang ditembak mulutnya tidak mempan, dia tembak mulutnya, divideokan, Pak. Divideokan, betul. Saya lihat dia pakai pistol dulu, Pak. Dia tembak mulutnya, dia buang keluar itu peluru. Kemudian pakai AK lagi. Pakai senapan lagi, ditembak. Ya? Dia muntahkan lagi itu peluru, Pak. Coba dekat-dekat ini orang. Insya Allah sini saya. Jangan, tidak usah pakai peluru. Ya? Pakai apa aja, Pak? Pakai silet saja. Bismillah. Karena di luar dari akal ini, Pak. Kebal-kebal seperti ini sudah banyak. Lebih hebat daripada itu ada. Ya? Lebih hebat daripada itu ada dalam kehidupan ini, banyak seperti itu, Pak. Yang unik-unik seperti itu banyak sekali. Tapi ingat, sumbernya dari syaitan. Sumbernya dari syaitan. Nah, dia ramal orang dan sejenisnya, ya. Dia yakini dia memiliki indera keenam. Apa itu indera keenam? Ustaz, indera keenam itu dia bisa tahu ini di sini ada makhluk halus. Ya, di sini ada makhluk begini dan seterusnya. Kemarin saya sempat cerita dengan bapak, saya lupa namanya, hafizahullah ta'ala. Saya sempat berkunjung ke rumahnya beliau. Ketika saya berkunjung ke rumahnya, ya,
Saya ruqyah beliau. Alhamdulillah agak baikan setelah kita ruqyah. Dia cerita-cerita sama saya, Ustadz, itu di tempat saya di daerahnya saya tidak sebutkan ya. Itu ada anak-anak memiliki kekhususan. Apa kekhususannya Pak? Saya kira hafalan Quran. Ternyata apa? Indigo. Tahu indigo? Dia bisa lihat ini, bisa lihat itu, bisa lihat ini. Saya bilang itu kelebihan atau kekurangan Pak? Enggak tahu Tom Ustaz, itu kekurangan Pak, penyakit namanya itu. Mau diruqyah itu orang. Makanya orang-orang indigo itu jangan anggap dia ruqyah. Ini syaitan ini yang menutupi matanya. Jin yang telah apa? Ingin bersyarikat dengannya. Tidak ada yang seperti itu Pak. Ya? Ada mungkin para nabi. Tapi apa? Ada wahyu baru bisa. Lihat Nabi ketika bersandar di bawah pohon, dia di bawah batu, dia paham langsung, tiba-tiba langsung lari Nabi SAW pulang. Sahabat cari mana Rasul? Ternyata apa? Ada yang ingin mencelakakan Rasul SAW. Nabi lihat dari balik batu itu. Ini wahyu. Jadi Nabi bukan seenaknya. Nabi tengok lampai. Ngapa? Ni beta kini senampe. Ya, lihat perang Uhud. Nabi menang atau kalah Pak? Kalah. Perang Badar jumlahnya sedikit, Nabi menang atau kalah? Menang. Apa hikmahnya? Hikmahnya Nabi tidak tahu perkara gaib kecuali yang Allah beritahukan. Titik. Selain Nabi tidak ada mi. Ya? Naam. Adapun orang-orang sekarang tidak ada yang begitu Pak. Indigo itu mau diruqyah. Ini anak berkah ini Ustaz. Kenapa? Bisa lihat-lihat ini. Lihat Nabi Isa alaihissalam, Allah berikan kepada ibunya apa? Hamil tanpa bapak. Ini disebutkan dalam surah Maryam. Nah, kemudian di antara keberkahan beliau alaihissalam, ketika apa? Disuruh bawa, digendong dalam gendongannya ini, bawa ke kaumnya. Dicaci maki Maryam, ya, dikatakan pezina, perempuan kotor dan seterusnya. Ya, apa kata Maryam? Kalau kau mau tanya ini anak. Saya tanya. Apa kata orang-orang ketika itu? Kau anggap saya orang bodoh, mau cerita sama anak-anak. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa? Isa untuk bisa berbicara. Ya, bisa berbicara. Fasih, Pak. Nah, qalu kaifa nukallim man kana fil mahdi sabiyya. Ini disebutkan dalam surah Maryam ayat 29. Nah, dia katakan apa? Bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil? Ya, kayak merasa diledek, Pak. Masa berbicara sama anak kecil? Nah, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan kepada Isa bin Maryam untuk bisa bicara ketika masih bayi, Pak. Salah satu di antara bayi yang bisa bicara. Nah, qala inni Abdullah. Apa kata Isa ketika itu? Aku adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Ataniyal kitaba wa ja'alni nabiyya. Lihat. Langsung Nabi Isa ngomong seperti itu, Pak. Ya, kagetnya ketika itu orang-orang yang menyaksikan. Tapi ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala pun memberikan apa? Keberkahan kepada siapa? Nabi Isa dimanapun dia berada. Ya. Wa yauma wulidtu wa yauma ub'atsu hayya. Nah. Wa barran biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Allah Subhanahu wa taala memberikan berkah, kesejahteraan kepada Isa. Nah, jadi Nabi Isa berberkah. Ya, dan secara umum seluruh para nabi berkah. Nah, tapi ingat, Pak, setelah para nabi ini wafat, kalau antum mau cari barakah, bagaimana caranya? Antum mau gali kuburnya? Salah. Ikuti sunnahnya Nabi SAW. Kalau antum mau cari berkah sekarang, berkah para nabi, itu ikuti sunnah. Bukan pergi keliling cari rambut.
Pergi ke sana, pergi ke sana. Pergi apa? Cari rambut Nabi. Pulang di sini panggil apa namanya itu yang penyiar-penyiar itu apa namanya? Media. Dia undang media. Ya, tablik akbar. Kenapa? Orang yang diamanahkan untuk menyimpan rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya jadi apa? Ajang kesyirikan. Katanya ini rumah langsung harum sepanjang Masya Allah. Dikasih ruangan khusus untuk rambutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal dia tidak mengikuti sunnah. Aneh. Ya, mengagungkan peninggalannya Rasul, rambutnya Nabi, tapi apa? Meninggalkan yang lebih utama. Apa itu? Sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan ini warisan yang ditinggalkan oleh Nabi. Wajib bagi setiap muslim untuk mengikuti, mengambil warisan Nabi ini, Pak. Sunnah. Nabi katakan fa'alaikum bisunnati. Wajib atas kalian untuk berada di atas sunnahku. Nah, ini barakah hidup. Ya, makanya para ulama katakan apa? Semakin jauh seseorang dari sunnah, maka semakin kurang itu barakah sama hidupnya. Semakin dekat dengan sunnah, maka semakin berkah dia. Kenapa? Dia mengikuti jejak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau antum mau tentukan sejauh mana barakahnya antum, ikuti sunnah. Ikuti sunnah. Al-ikhwah rahimakumullah. Kita belum masuk pada ayat ini. Ini baru penjelasan tentang apa? Tabarruk dengan apa? Pohon dan batu-batu. Dan ini kejadian. Ada pohon yang dikeramatkan. Saya pernah, Pak, dulu, naudzubillahi min dzalik, waktu zaman-zamannya orang masih main bola. Ya, kita pergi main bola ketika itu. Saya masih ingat waktu kecil, Pak. Pergi di suatu kuburan, dikelilingi itu kuburan. Alhamdulillah saya ndak ikut saya. Ndak ikut saya waktu itu. Alhamdulillah. Allah selamatkan saya. Bukan karena saya paham, tapi tidak ada di situ. Temanku cerita, saya lewat di situ lagi, itu sana kuburan tadi, kita di situ juara 1, Ki. Masa? Iya. Sekarang baru saya bilang alhamdulillah. Dulu mungkin pikiranku juga ketinggalan masing. Apakah harta berberkah jika dikeluarkan sebagiannya untuk disedekahkan? Iya. Ada dalilnya. Setiap pagi malaikat berdoa, 2 malaikat turunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah dengar hadisnya? Yang satu doakan apa? Kehancuran bagi harta orang yang tidak bersedekah di pagi hari, di hari itu. Yang satu apa? Ya Allah berkahi hartanya, ya Allah rahmati dia, ya Allah ampuni dia, dan seterusnya. Jadi harta kalau dikeluarkan berkah. Jangan sibaku. Atau sibaku. Nyek-nyere. Pelit. Deh. Seline. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, saya bekerja di salah satu hotel di Makassar dan saya punya jabatan di hotel tersebut. Alhamdulillah, punya jabatan. Pada tahun ini saya diberi tugas untuk membahas, membantu dan menentukan kebijakan untuk persiapan tahun baru 2020 di tempat kerja. Jadi pertanyaanku, satu, apakah ini termasuk merayakan tahun baru atau mengikuti atau menyerupai suatu kaum? Nabi katakan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai, meniru-niru suatu kaum, maka dia sama dengan kaumnya. Allah katakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Allah katakan saling tolong-menolong kalian dalam takwa dan kebaikan, dan jangan saling tolong-menolong dengan apa? Itsm, keburukan, kekejian. Wal 'udwan, dan pertengkaran, permusuhan. Haram. Sama dengan apa? Melegalkan, membantu acara terlaksananya bid'ah, dilaknat. Pernah dengar hadisnya? Dilaknat man awa muhditsan aw muhdatsan, yang membantu terlaksananya bid'ah atau kesyirikan, mendapatkan laknat. Tidak boleh. Masih ada tuh pertanyaannya. Kalau saya laksanakan, apakah saya berdosa dan apa hukumnya kalau saya ikuti? Tidak boleh, haram. Apakah mengikuti perintah atasan atau manajer harus saya ikuti dalam hal ini? Kalau
la ta'ala li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, innamat ta'atu fil ma'ruf. Nabi katakan tidak ada ketaatan dalam perkara maksiat kepada al-khaliq. Sesungguhnya ketaatan itu dalam perkara ma'ruf. Kita orang muslim mayoritas di Indonesia sampaikan ini haram. Bukan tahun baru saya. Ika utammo lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Tanya dia tahun baruku lagi saya tidak kurayakan, apalagi pula tahun baru nu. Tolo-tolo kamma sampaikan begitu. Malak ka Ustaz. Sampai dipecat, banyak kerja lain. Wal ardullahi wasi'ah. Buminya Allah luas. Dunia tak selebar daun kelor. Itu judulnya. Al-ikhwah. Allah yang pegang rezeki. Allah yang pegang rezeki. Yang kasih makan kita Allah. Huwar Razzaq dzul quwwatil matin. Allah katakan dalam surah Az-Zariyat, saya Ar-Razzaq, kata Allah Subhanahu wa taala. Saya yang memberikan rezeki kepada kalian. Allah yang memberikan rezeki. Sekarang pertanyaannya, antum mau percaya ini ayat atau tidak? Itu saja. Kalau antum percaya, bismillah, lakukan kebenaran. Bagaimana pendapat Ustadz dengan ikhwan yang setiap salat jamaah di masjid selalu memutuskan soft-softnya, dan lebih parahnya lagi apabila ada ikhwan yang berusaha merapatkan softnya, dia malah menjauh, bahkan sampai kakinya juga diinjak. Kodong. Bagaimana tanggapan tentang ini dan apa hukumnya ini Ustaz? Merapatkan soft salah satu di antara sunnah yang bisa menguatkan ukhuwah Islamiyah. Jadi kekuatan kaum muslimin itu dilihat dari softnya. Ini kata Nabi ini. Allah akan cerai beraikan hati kalian kalau tidak softnya teratur. Tapi jangan juga antum kasar, pelan-pelan, alon-alon, dekati kakinya. Baru kalau antum dekatkan jangan tipis-tipis. Saya saja nak gelek-gelek. Iya nih, tipis cepat-cepat. Gelek-gelek saya, kasih rapat langsung. Nggak usah, kamahram jaki. Kasih rapat, jangan tipis-tipis. Ada juga ikhwah kayak katak begini. Begini kakinya dibawa. Cepat-cepat. Ini ngajar lagi. Begini orang atau soft. Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Penting belajar ikhwani. Ya, ada tong tidak narapatkan kaki ini. Tidak mau memahami rapatkan. Ikhwah, Allah, narapatkan kaki ini. Tidak bisa dikejar itu. Kalau antum kejar itu setengah mati antum. Antum kalau sudah sentuh dia tidak mau, sudah jangan dipaksa. Sudah. Jangan dipaksa. Ada pernah ikhwah kejadian ini. Masih ada waktu. Dirapatkan, dia kejar terus. Apa Nabi bilang itu orang sampinah? Woi, jangku kalau jangku begitu caramu kalau mau kau cari gara-gara. Sunnahnya Nabi, Pak. Bagaimana cara menasihat teman jika dia selalu menggunakan akalnya dalam perihal agama? Tinggalkan. Jangan berdebat dengan aqlaniyun. Islam bukan untuk diperdebatkan, apalagi antum menuntut ilmu. Jangan suka debat. Kewajiban antum mengilmui, mengamalkan, sebatas itu dulu. Adapun mendakwahkan para ulama. Antum jangan mentang-mentang sudah kajian tauhid. Nah, ini baju ini. Ini namanya boroh. Nggak boleh sih, nggak boleh, akhi. Tinggalkan perdebatan, walaupun antum benar. Kalau antum sudah nasihati, dia kiri kanan, sudah tinggalkan. Qalu salama, ya peng, akhi, assalamualaikum. Sudah. Ini tidak didebat terus ketongnya ahli ilmu. Imam Malik pernah mau diajak debat. Antum pernah dengar? Apa kata Imam Malik? Bagaimana kalau saya menang? Apa kata orang itu? Kalau kau menang, saya ikut kau. Kalau kau menang, itu orang, kau ikut saya. Apa kata Imam Malik? Pergi mau dari sini, orang bimbang ini. Bimbang dia.
Ustadz, bagaimana hukumnya jika ingin poligami? Tapi belum memiliki ilmunya, dan bagaimana hukumnya jika sudah berilmu tapi tidak menikah? Jawab apa tidak? Poligami hukumnya bisa haram, bisa wajib, bisa sunnah, bisa makruh, dan bisa mubah. Jangan mentang-mentang sini ke sayang. Iya. Allah berfirman dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baca ayat. Fankihu ma taba lakum minan sami'na wa ta'na, istriku. Ini namanya modus. Belum tentu kita wajib untuk poligami, ikhwan. Satu saja belum kita habisi. Habisi. Salah. Satu saja belum kita bisa benahi baik-baik. Dibenahi dulu yang ada. Dikasih uang belanjanya, diajarkan ilmu, diajarkan ini dan itu, diajar bersabar, diajar begini, masih banyak. Itu mau dulu, nanti lagi ya, masalah poligami. Masih ada waktu ya? Sudah, cukup. Satu lagi. Saya beruntung. Ustadz mau tanya, bagaimana dengan fenomena Ustadz akhir zaman, di mana pembukaan akhir zaman yang kadang disusupi cocok logik. Ini Ustadz akhir zaman, di mana ada Ustadz begini? Tidak ada. Ini orang sekarang mau cari viral, mau memviralkan dirinya. Kan dia tidak punya keahlian dalam mendakwahkan tauhid, mendakwahkan syariat. Akhirnya apa? Pilih-pilih perkara-perkara agama yang orang senang. Dia cocok-cocokkan. Ini kebakaran di Jambi banyak asap. Oh, ini dukhon, ini dekatnya hari kiamat. Padahal orang membakar. La haula wala quwata illa billah. Ini semua ini enggak beres, jamaah. Ya? Enggak beres semua ini. Enggak ada. Dakwah itu tauhid. Dakwah tentang manhaj, dakwah tentang perkara-perkara yang wajib untuk diketahui oleh umat ini, termasuk diantaranya tentang syirik, bid'ah, tauhid, dan sunnah. Sampaikan kepada umat. Ini yang belum dipahami. Ini dulu yang kita sampaikan kepada umat, supaya umat ini paham mana tauhid, mana syirik, mana sunnah, mana bid'ah. Pahamkan kepada umat ini, supaya apa? Allah berikan berkah kepada kita. Dan ini dakwah yang berkah, yakni dakwahnya seluruh para nabi, yakni menyampaikan perkara tauhid dan memerangi yang namanya kesyirikan. Al-ikhwah rahimakumullah, semoga bermanfaat. Saya mohon maaf, pekan depan libur dulu, Pak. Ya, saya mau safar. Semoga Allah mempertemukan kita kembali ya, panjang umur insyaallah. Saya kira cukup. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.